dan sejarah yang tentunya ada di Bangkalan. Kali ini dan hari ini saya akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Bangkalan, sekaligus tempat peristirahatan beberapa raja yang ada di Bangkalan. Yuk ikuti keseruannya. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di Pasaryan Congkop, yaitu tempat pemakaman Raja-Raja Bangkalan beserta keluarga besarnya. Dan salah satunya, saya akan mengunjungi tempat pemakaman Sultan Raden Abdul Qadir. Yuk ikuti keseruannya. Baik, sekarang saya sudah sampai di pemakaman Kanjeng Sultan Raden Abdul Qadir. Kanjeng Sultan Raden Abdul Qadir ini merupakan putra kedua dari Sultan Raden Abdurrahman atau Sultan Bangkalan I. Raden Abdul Qadir wafat pada hari Kamis 28 Januari 1847 pada usianya yang ke-69 tahun setelah 34 tahun memegang kekuasaan pemerintahan. Beliau dikebumikan di Pasaryan Congkop yang terletak di belakang Masjid Agung Bangkalan. Sebagai seorang pemimpin yang mengendalikan roda pemerintahan bersifat kerajaan, Sultan Raden Abdul Qadir ini membekali diri dengan 8 sifat kepemimpinan dari sudut pandang budaya Jawa yang disebut dengan hastra berata. Kedelapan sifat adalah dermawan, tegas, ramah tamah, kasih sayang, teliti, pemberi kegembiraan, cerdas, dan berani. Sejatinya beliau menentang keras adanya penjajahan, namun dengan amat terpaksa harus memenuhi setiap permintaan Belanda. Oleh karenanya di era pemerintahan beliau, Kesultanan Bangkalan berada di bawah kendali Belanda. Pada tahun 1800, saat usianya menginjak 22 tahun, beliau diutus sang ayah untuk memimpin pasukan Bangkalan atau bergabung dengan pasukan Belanda yang berkekuatan 500 orang berperang melawan pasukan Inggris di Cilincing, Batavia. Atas keberhasilan melumpuhkan pasukan Inggris, dia mendapatkan hadiah berupa talam emas dari Belanda. Kemudian, pada saat umur 25 tahun, di tahun 1803, dia dipersiapkan sebagai raja muda dengan gelar Pangeran Adipati Cakradiningrat II. Barulah 12 tahun kemudian, sepeninggal sang ayah, Raden Maulana Abdul Qadir ini diangkat menjadi raja di Keraton Bangkalan. Saat baru menjabat raja muda, dia kembali dipercaya memimpin pasukan Bangkalan sebanyak 1.000 orang untuk menumpas perlawanan Raden Bagus Kidung yang ditakuti Belanda di Cirebon. Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Belanda Baron van der Capellen meminta bantuannya untuk mengirim pasukan Bangkalan dalam Perang Bone. Namun, dalam misi kali ini Sultan Raden Abdul Qadir tidak ikut serta, melainkan sebagai juru taktik di belakang layar. Mari Pak. Era pemerintahan Sultan Raden Abdul Qadir ini selama 32 tahun tak bisa dipisahkan dari keberadaan Masjid Agung Bangkalan. Beliau terbilang berani mendobrak tradisi keraton yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Konon katanya di sini terdapat sebuah pilar yang dulu katanya milik tinggi yang tidak sebenarnya. Yuk kita cari tahu.
Konon katanya, Sultan Raden Abdul Qadirin ini memerintahkan langsung mencari 4 batang kayu jati sebagai tiang utama yang besar dan tingginya sama. Setelah didapat, 3 batang berukuran sama tinggi, besar, dan lurus, sedang 1 batang lagi kurang tinggi dan kurang lurus. Sementara waktu untuk mencari lagi sudah tidak ada. Dalam situasi serba panik dan bingung, muncullah seorang bernama Nalaguna, yang kemudian dikenal sebagai Empu Brajaguna. Beliau bertapa di salah satu pemakaman yang berada di daerah Bancaran. Dia bersedia mengupayakan agar kayu tersebut sama dengan 3 kayu lainnya. Kemudian, beliau mendapatkan cara agar bisa menyamakan tiang tersebut. Caranya dengan dimandikan, lalu dibungkuskan putih, dan kemudian diarak keliling kota seperti halnya pasangan pengantin. Setelah kain penutup dibuka, kayu tersebut terlihat sama tinggi dan lurus. Akhirnya, pemasangan 4 tiang dan penancapan tiang tersebut berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kita bisa tahu kan bagaimana tempat atau sejarah yang ada di Bangkalan ini? Apakah sudah tertarik untuk mengunjungi tempat ini? See you di lain kesempatan.